Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya. Baik, mari kita mengulang ayat 88 sampai ayat 93. Sampun siap? Qala berkata, 1, 2, 3. Berkata para pemuka, orang-orang yang mereka sombong dari kaumnya, sungguh kami benar-benar mengusirmu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang mereka beriman bersamamu dari negeri kami, atau sungguh kalian benar-benar kembali dalam agama kami. Dia berkata, dan apakah walaupun kami adalah orang-orang yang Sebentar. Halaman pertama, Pak. Halaman pertama, Pak. Awal. Halaman pertama. Niku juz pinten, Pak? Juz 9. Oke, pertama. Oke, niku. Oke, niku, Pak. Ya, baik. Ayat 89, ayat kedua dari juz 9. Sungguh, monggo. Sungguh kami mengada-ada atas Allah kebohongan jika kami kembali dalam agama kalian sesudah Allah menyelamatkan kami darinya, dan tidak adalah bagi kami bahwa kami kembali di dalamnya kecuali bahwa Allah menghendaki Tuhan kami maha luas
Tuhan kami segala sesuatu ilmunya atas Allah, kami bertawakal. Ya Tuhan kami, bukakanlah di antara kami dan di antara kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau sebaik-baik pengambil keputusan. Dan berkata para pemuka, orang-orang yang mereka kafir dari kaumnya, sungguh jika kalian mengikuti Syuaib, sesungguhnya kalian jika begitu sungguh orang-orang yang merugi. 91. Maka menimpa mereka gempa, maka mereka menjadi dalam rumah-rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Orang-orang yang mereka mendustakan Syuaib seakan-akan tidak mereka tinggal di dalamnya. Orang yang mereka mendustakan Syuaib, mereka adalah mereka orang-orang yang merugi. Maka berpaling dari mereka dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh-sungguh aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku menasehati bagi kalian, maka bagaimana aku sedih atas kaum orang-orang yang kafir. Kita menuju ke ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عفوا وقالوا قد مس فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kita terjemahkan ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dan tidak. Wa ma apa? Dan tidak. Arsalna kami mengutus. Arsalna halaman 7 Bapak Ibu, halaman 7. Kami mengutus. Itu arsalna di kamus cuma mengutus, kaminya tidak kami tulis karena jenengan sudah tahu. Sampun nggih? Mana? Naka kami arsalna kami mengutus. Fi qaryatin dalam negeri. Fi qaryatin apa? Dalam negeri. Min nabiyin dari nabi. Min nabiyin dari nabi. Yang sudah sering kita terjemahkan, cukup kami beri seret. Illa napa? Kecuali akhadna kami timpakan. Akhadna kami timpakan ahlaha penduduknya. Ahlaha apa? Bil ba'sa dengan kesempitan. Bil ba'sa dengannya tidak kami tulis karena jenengan sudah tahu. Bi artinya dengan, baksa kesempitan. Wadharra dan penderitaan. Wadharra apa? Dan penderitaan. La'allahum agar mereka, la'allahum yadharraun mereka merendahkan diri. Yadharraun apa? Mereka merendahkan diri. Kita baca wa ma arsalna 1 2 3. Dan tidak kami mengutus dalam negeri dari nabi kecuali kami timpakan penduduknya dengan kesempitan dan penderitaan agar mereka merendahkan diri. Summa nopo? Kemudian badalna kami mengganti. Badalna kami mengganti. Makana tempat. Makanan apa? As-sayyiati yang jelek. As-sayyiati yang jelek. Al-hasanata yang baik.
al hasanata yang baik, hatta napa sehingga afau mereka berkembang biak. Afau napa mereka berkembang biak, waqalu dan mereka berkata, qad sungguh, qad artinya sungguh, masa menimpa, masa napa menimpa abaana bapak-bapak kami, ad-dharra penderitaan, wasarra dan kesenangan. Fa'akhadnahum maka kami menimpakan kepada mereka, fa'akhadnahum maka kami menimpakan kepada mereka, baghtatan tiba-tiba. Baghtatan apa? Wahum dan mereka lah tidak yash'uruna mereka menyadari. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian kami mengganti tempat yang jelek yang baik sehingga mereka berkembang biak dan mereka berkata, sungguh menimpa bapak-bapak kami penderitaan dan kesenangan, maka kami menimpakan kepada mereka tiba dan mereka tidak mereka menyadari. Walau dan jikalau, walau napa? Dan jikalau anna sesungguhnya ahlal qura penduduk negeri, ahlal qura penduduk negeri, amanu mereka beriman, amanu apa? Wattaqau dan mereka bertakwa, wattaqau dan mereka bertakwa. La fatahna sungguh kami membukakan, la fatahna apa? Sungguh kami membukakan, alaihim atas mereka, barokatin keberkahan, keberkahan. Apa barokatin? Minas samai dari langit, wal ardi dan bumi, walakin dan akan tetapi, walakin apa? Dan akan tetapi, kadzabu mereka mendustakan, kadzabu apa? Mendustakan. Fa'akhadnahum maka kami menimpakan kepada mereka. Napa fa'akhadnahum maka kami menimpakan kepada mereka bima dengan apa yang kanu mereka adalah, kanu apa Bapak Ibu? Mereka adalah yaksibuna mereka usahakan. Apa yaksibun?
mereka usahakan. Kita baca walau dan jikalau. Dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri mereka beriman dan mereka sungguh kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi dan akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menimpakan kepada mereka dengan apa yang mereka adalah usahakan. Afa amina, maka apakah merasa aman? Afa amina apa? Maka apakah merasa aman? Maka apakah merasa aman? Ahlul qura, penduduk negeri. Napa ahlul qura? Penduduk negeri. Lek umul qura napa? Ibunya negeri. Induknya negeri. Mana umul qura? Mekah. Bahwa apa? Ya'tiyahum, datang kepada mereka. Ya'tiyahum, datang kepada mereka. Baksuna, siksa kami. Baksuna apa? Siksa kami. Bayatan, pada malam hari. Bayatan wahum, dan mereka naimun, orang-orang yang tidur. Naimun apa Bapak Ibu? Orang-orang yang tidur. Monggo, maka apakah merasa aman? 1, 2, 3. Maka apakah merasa aman penduduk bahwa datang kepada mereka siksa kami pada malam hari, dan mereka orang-orang yang awa amina, dan apakah merasa aman? Awa amina, ahlul qura, penduduk negeri, bahwa ya'tiyahum tadi sudah apa? Datang kepada mereka. Apa ya'tiyahum? Baksuna, siksa kami. Baksuna apa? Duha, pada waktu pagi. Duha apa? Wahum, dan mereka yal'abuna, mereka bermain. Yal'abuna apa? Dan apakah merasa aman? 1, 2, 3. Dan apakah merasa aman penduduk negeri bahwa datang kepada mereka siksa kami pada waktu pagi, dan mereka bermain. Afa aminu, maka apakah mereka merasa aman? Afa aminun apa?
maka apakah mereka merasa aman? Sekali lagi, maka apakah mereka merasa aman? Makrallahi, dari siksa Allah. Fala ya'manu, maka tidak merasa aman. Fala ya'manu, maka tidak merasa aman. Makrallahi, dari siksa Allah. Illa al-qauma, kaum al-khasirun, orang-orang yang merugi. Kita baca dari awal. Bismillah ya, fokus, kita baca pelan-pelan. Terjemahannya disuarakan ayat 94. Fama wama arsalna, dan tidak, 1, 2, 3, monggo. Dan tidak kami mengutus dalam negeri dari nabi kecuali kami penduduknya dengan kesempitan dan penderitaan, agar mereka merendahkan diri. Kemudian kami mengganti tempat yang jelek yang baik, sehingga mereka berkembang biak. Dan mereka berkata, sungguh menimpa bapak-bapak kami penderitaan dan kesenangan, maka kami menimpakan pada mereka tiba-tiba, dan mereka tidak mereka menyadari. Dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, dan akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menimpakan kepada mereka dengan apa yang mereka adalah mereka usahakan. Maka apakah merasa penduduk negeri bahwa datang kepada mereka siksa kami pada waktu malam hari, dan mereka orang-orang yang tidur? Dan apakah merasa aman penduduk negeri bahwa datang kepada mereka siksa kami pada waktu habis, dan mereka bermain? Maka apakah merasa aman dari siksa Allah? Maka tidak merasa aman
dari siksa Allah, kecuali kaum orang-orang yang merugi. Baik, jadi diusahakan bagi yang belum tahu makna yang kosong-kosong itu bisa dicatat ketika kita diktikan. Okay. Jadi nanti semakin ke atas nggih ngeten iki Ibu-ibu. Jadi banyak kosongan-kosongan begini. Saya lihat khusyuk nyantat. Alhamdulillah. Khusyuk enek sing pulpene nyeblok barang. Baik, kita ke ke tafsirnya sedikit. Ayat berapa? 30. Tafsirnya masih juz 8. Jadi tidak ada salahnya kalau panjenengan membawa juz 8. Oh iya, ada kloter kedua ya Pak. Jangan dihabis-habiskan, itu disisakan untuk kloter kedua. Baik, kita ke ayat pinten 3. Kemarin sudah kita bahas tentang kama bada'akum ta'udun, bahwa ayat 29 manusia nanti di hari kiamat Bapak Ibu akan menghadap kepada Allah, yang mana mereka terbagi menjadi 2 golongan. Jadi nanti manusia itu di hari kiamat menghadap kepada Allah dalam 2 keadaan. Kita telah terangkan di pertemuan yang lalu. 1, dalam keadaan membawa petunjuk atau mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat apa? Petunjuk, dia tidak menyekutukan Allah. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang tersesat. Tersesat karena digelincirkan oleh setan. Wis kuwi tok. Menungso niku mangke apakah dia itu mati dalam keadaan membawa hidayah atau mati dalam keadaan semek loro kuwi. Jenengan pilih yang mana? Yang pertama. Baik. Sekarang ke 31. Ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Sampai di sini dulu. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap ketika kalian ke masjid. Baik, di sini ada beberapa poin. 1, sampai sini ya. 1, bolehnya berhias, boleh baik bagi laki-laki maupun perempuan. 1, berhias itu hukumnya apa? Boleh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Laki-laki bagaimana? Laki-laki itu cara berhiasnya adalah kalau parfum itu yang berbau tetapi tidak berwarna. Nggih.
Kalau untuk laki-laki, kalau pengen pakai parfum yang baunya harum tapi tidak berwarna. Kalau perempuan berwarna tapi tidak berbau. Yo metu ambune titik tapi joke-oke. Tapi boleh berwarna. Kalau laki-laki berbau tapi tidak berhiasnya tentunya sesuai dengan fitrahnya. Jangan sampai berhias tidak sesuai fitrah. Wong lanang pakai lipstik ludro. Nggih, niku mboten pantes. Kalau ibu pakai lipstik, sing penting ora nemen-nemen. Syukur-syukur nek sing lipstik transparan itu ya, kui ya mek biar di bibir tidak kering, ngoten nggih Bu nggih. Kalau bapak kan cara membasahi bibir kan diomoti tok nes. Baik, seorang perempuan boleh pakai kalung emas, boleh pakai ceplian emas, boleh pakai gondel emas, boleh pakai gelang. Laki-laki tidak boleh. Tidak boleh. Lo kan berhias, iya, tapi di dalam syariat diharamkan seorang laki-laki memakai perhiasan emas. Haram. Makanya kadang-kadang saya tidak tahu ya Bapak Ibu, lek pas tukar cincin, ngono kayak yang punya perempuannya emas, punya laki-lakinya apa biasanya? Oh perak. Sing tak wedeni iki lek padha-padha emas. Itu tidak boleh, haram. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Karena kita sudah membawa emas. Mas Teri, Mas Anang. Kita ini sudah emas. Jadi tidak perlu pakai emas. Perempuan boleh memakai perhiasan emas, silahkan. Dan bapak-bapak jangan pelit-pelit. Lek jenengan punya uang ya belikan istrinya Pak. Ada yang belum pernah dibelikan emas sama suaminya? Setelah ini minta. Iya. Seorang istri itu, Pak, seorang istri itu akan sangat bahagia sekali kalau dibelikan emas di hari ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ayo malah aku nyanti loh Mas, surprise, dituntun, disikap mripate, buka blak, tukang niko ngumbah emas neng pinggir jalan. Ternyata dibawa ke toko. Silahkan ambil semaumu, sing penting setengah graman. Melecing gue. Dek, aku ki perasaan selawe tahun dadi suamine sampean 2 tahun kok nih Mas. Wes saiki terserah, ambil gelang, kalung, cincin, terserah. Ambil loh. Kira-kira ibu-ibu bahagia apa betul? Kenapa? Dengarkan jeritan hati mereka. Ustadz, saya ini mau infak ke masjid Pak Ustadz. Iya, infak ke masjid itu penting. Tapi infak ke istri juga lebih penting. Dulu kan istrinya, baru kalau nek turane nggih infak Mas. Turane karek 5.000 Pak. Ya kuwi jatah masjid 5.000 niku. Tapi istri yang solehah, dia akan, Mas, punya uang berapa sih Mas? Duit 1 juta dek. Ya wes, aku tukokno setengah gram aja Mas. Nah terus turane infakno Mas. Biasanya begitu istri yang solehah, solehwah. Baik. Jadi boleh berhias, apalagi suami berhias untuk istri, istri berhias untuk suami. Wajib. Bukan hanya istri yang berhias untuk suami, tapi suami juga wajib berhias untuk
Ora usah muluk-muluk. Suami itu yang penting mandi yang bersih, keringetnya ora mambu. Nggih. Terus brengosnya dirapikan, ora kudu dicul, dirapikan ya, pokoknya sebuah bicarane biar tidak. Ibu-ibu kalau kena brengos seneng apa susah? Oh seneng. Tidak semua. Ada yang koyok dicublesi dom Pak Ustadz. Nah, berarti kalau istri bilang begitu, jenengan harus peka, harus segera dicukur, karena istri saya tidak suka dengan kumis yang ya beda-beda kok. Baik. Ibnu Abbas mengatakan, uhibbu an atazayyana linisai kama uhibbu an tatazayyana li. Apa kata Ibnu Abbas? Saya senang, suka berdandan untuk istri saya sebagaimana saya suka istri saya berdandan untuk. Kalau bapak-bapak saya tanya ke jenengan suka ndak kalau ibu berdandan cantik untuk jenengan, Pak? Bahagia apa ndak? Seneng apa tidak? Seneng iki serah semangat ngono aja. Seneng. Masalah podoe Pak, macak ra macak ya podo panggah tuwek ae. Baik. Kalau bapak-bapak senang bahagia istri berdandan untuk jenengan, maka jenengan pun juga harus berdandan untuk istri. Jangan hanya menuntut istri cantik, sing ayu, lek ning ngarepku sing ayu. Wong pengajian yang kemenak ya ayu, mosok ning ngarepku ora. Ibu-ibu kalau di rumah nggih ngeten iki, cantik-cantik ngeten iki. Apa obros-obros? Bu, ibu, berdandan bersolek itu untuk siapa, Bu? Pak Ustadz, pengajian malam ini suami saya datang. Kula macak niku ben disawang suami kula, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan sampai ketika jenengan keluar rumah untuk ketemu orang cantik, tapi ketika di hadapan suami tidak. Ibu-ibu tahu kan istri solehah ketika dipandang oleh suami sendiri menyenangkan maka ini nanti setelah pulang sampai rumah tanya sama suami, Mas aku ki nyeneng nopo ora? Bapak-bapak jawabnya jujur. Lek memang jenengan gak seneng omong sing tenanan. Insya Allah sesuk ora dimasakne karo. Baik. Bu, berhias untuk siapa, Bu? Suami nggih? Ustadz, suami saya sudah meninggal. Kalau suaminya sudah tidak ada, maka berhiasnya biasa-biasa saja. Ustadz, tapi saya pengen menikah lagi, Ustadz. Iya dong. Lek pengen menikah lagi ya boleh macak, yang penting tidak tabarruj. Tabarruj ini kenapa toh, Bu? Tabarruj itu ya berhiasan berlebihan. Contoh, tadi kan kita boleh pakai lipstik nggih? Tapi lek jenengan pakai lipstiknya wabuang, kuwi jenenge tabarruj. Pakai bedak boleh enggak, Bu? Tapi lek bedakmu sampai belok, kuwi tabar ra apa-apa. Pokoke tipis-tipis mau. Malah ketok sip. Malah sing emplek-emplekan niku malah kaya Petro. Baik. Bapak, kewajiban jenengan mengingatkan kalau ibu keluar berdandannya terlalu over, jenengan wajib mengingat, Dek, sing soro aku engko. Lek istri, nggih Pak Sid. Kalau istri berdandannya terlalu over, ki engko bapak neng dina kiamat ya melok diikel-ikel. Berat Pak awake dhewe iki, Pak.
punya istri dandanannya menor, nyanti-nyanti menor, suami juga akan kena. Istri keluar rumah menampakkan auratnya, ketok aurate, suami juga akan tanggung. Makanya Bu, tidak berlebihan ketika panjenengan diwajibkan taat kepada hukumnya. Taat yang gone suami niku wajib. Kol-kolah kubro wajib. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat bapak-bapak ini akan mempertanggungjawabkan banyak perkara. Pak, awake dhewe besok abot Pak ning dina kiamat. Jenengan pun siap napa dereng, Pak? Saja kok guyang-guyu, abot awake dhewe sok guyang-guyu. Awake dhewe iki sebagai pimpinan keluarga, sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita berat. Kalau suloyo istri kita, Pak, awake dhewe sing disalahne dening Allah. Kenapa istrimu suloyo? Anu ya Allah, kula ki wedi karo istri kula. Suami kok takut istri itu, aduh. Ada ini yang takut istri, Pak? Sapa wong ning jaba ki? Wes bahaya kalau suami sampai takut istri itu, wes cilaka niku saestu. Baik. Seorang suami akan bertanggung jawab juga atas baik buruknya anaknya. Suami ku kok bapak. Makanya hati-hati loh Pak. Kita ini repot golek duit, nyari uang, tapi kemudian kita kadang-kadang lupa dengan tanggung jawab kita yang di rumah, anak kita. Ada nggak waktu kita untuk anak-anak kita? Saking repotnya awake dhewe, akhirnya kita tidak tahu perkembangan anak kita, dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa anak kita, tidak tahu kita. Saking repotnya golek duit. Lek anak yang njaluk duit dingai duit, tapi kita tidak tahu perkembangan psikologi anak-anak kita. Ini juga bahaya. Wong asli niki tugas kewajiban mengajarkan Al-Qur'an itu tugasnya bapak kok. Tugasnya sinten? Bapak. Putrane jenengan sing marai Iqra. Guru ngaji to? Ha iki sok piye lek mu tanggung jawab yang Allah. Sapa sing marai Quran anakmu? Kula titipne guru ngaji ya Allah. Kula dereng saged ya Allah. Tapi kan sing ragati kula. Oh ya Allah. Jenengan ngragati niku nggih. Baik. Boleh satu. Yang kedua. Poin yang kedua adalah ketika bapak dan ibu ke masjid, pakailah perhiasan, dalam artian pakailah pakaian yang terbaik ketika mau ke bukan yang terbaru tapi terbaik. Ojo sampai yang masjid kostumnya kalah kambek kostum besan. Lek arep besan setelikan, lek arep yang masjid sik ning memean disaut. Sarung sik tikel kabeh langsung but masalahnya sekomat. Kaos kampanye. Enek wong loro keton irunge sitok kejojoh paku. Nggih, pakai baju yang nek saged empun kaosan Bapak. Dan kami sarankan baju yang panjenengan pakai ke masjid itu bukan baju yang jenengan pakai untuk bekerja. Kalau jenengan pas ngantor niku syukur-syukur lek panjenengan sangu sarung. Yo awake dhewe iki ngati-ngati lah. Siapa tahu pas di mana, duduk di mana, atau pas jalan di mana terus ternyata celana kita kena najis. Apalagi yang mohon maaf ya Pak, jenengan lek ibu-ibu aman. Bapak-bapak yang pakai celana terus mohon maaf ini buang air kecil berdiri atau tidak melepas celana, siapa yang menjamin percikan air kencingnya tidak nyampe ke celana jenengan? Karena percikan air kencing itu Bapak Ibu, itu yang kecil itu iso mibrit tawur. Apa nih bareng ngempet pirang-pirang jam. Itu bisa
Jadi mohon maaf, kalau cuman celana dilengket itu bisa jadi masih terkena percikan air kencing. Ngono tinggi salat. Makanya penaknya dia pakai sarung. Perjalanan sekarang saya juga kalau perjalanan jauh sering pakai sarung, Surabaya, Jogja, sarungan. Praktis. Gelis. Esis. Iya. Enak wes pokoknya. Baik. Diusahakan nggih. Diusahakan. Kalau memang jenengan, tapi kalau jenengan bisa menjamin, Pak, insya Allah Ustaz, meskipun saya pakai celana kemana-mana bekerja, tapi saya bisa menjamin celana saya suci, monggo silahkan. Tapi karena ada yang ngati-ngati babakan toharoh itu harus hati-hati. Kencing meskipun sudah duduk, meskipun sudah lepas celana, kan dicinceng nih ibu-ibu, hati-hati. Mohon maaf ini saya bahas ini. Dicinceng, Anda belum aman. Siapa tahu percikan kencing itu nyampe ke atas. Nah, terus piye Pak Ustadz? Yo, pokoknya saya ngati-ngati. Urusan najis, urusan buang air kecil, buang air besar itu harus hati. Makanya Bapak Ibu disarankan duduk buang air kecil itu. Dodok kok duduk? Iya dodok. Dodok. Ya. Jongkok apa nih? Coba mohon maaf ya. Itu dulu pernah kita praktekkan itu yang namanya buang air kecil itu. Astagfirullah. Cek Mas. Ya. Baik. Jadi sama antara bapak ibu sama nggih. Antara bapak dan ibu sama. Sama. Jadi ibu-ibu biasanya bagaimana? Jenengan neten apa mboten, Bu? Bisa begini, bisa begini, begini. Jadi sama, bapak ibu sama begini. Nah, ibu biasanya kaki sejajar ya. Coba mulai nanti begini. Didudukin tungkaknya, diduduki pantat yang sebelah kanan menduduki tungkaknya. Kemudian ketika mohon maaf, ketika kencing agak membungkuk supaya betul-betul habis airnya, bersih, habis, rodok membungkuk. Kemudian setelah dirasa habis, itu belum selesai ibu-ibu. Setelah dirasa habis, panjenengan alian begini. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah itu watuk. Tapi perutnya bukan tenggorok. Itu karo wong watuk tenggorokan. Perutnya. Jadi nanti di kamar mandi akan terdengar orang batuk. Jadi itu artinya perutnya dikencengkan supaya terus. Maaf, yang terakhir sendiri. Maaf ini. Untuk bapak-bapak, piye lembrang. Ditekan yang bawah, terus dilurut, Pak. Diapakan? Dilurut. Supaya apa? Supaya tuntas. Ya. Kalau ibu bagaimana? Ibu di bawah pusar ditekan ya Bu, ditekan supaya tuntas. Aslinya idealnya seperti itu. Oke, karek telatenan, jenengan telaten sama boten. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya tidak sampai tuntas Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah akan tersisa air kencing itu, dan biasanya nanti akan keluar ketika rukuk ngoten iki terus. Ya. Lho kan kula mboten sumer. Nah, tapi kan sengaja ra tuntas. Nggih. Jadi hati-hati banget kita tentang thaharah ini, betul-betul harus betul-betul hati-hati betul tentang masalah thaharah. Jangan sampai sholat kita berpuluh-puluh tahun menjadi tidak sah karena kita
najis. Oke, hati-hati. Oke, jadi tentang masalah taharah ini harus diperhatikan betul. Niki tugasnya jenengan menyampaikan kepada anak-anak kita. Dodok. Kalau yang ibu-ibu sudah selamat lah. Iki loh, sing keton-keton, kesusu, selak kumat. Nggih, hati-hati nggih. Ke masjid, setengah mulu ke masjid pakai baju yang terbaik, yang bersih, yang tidak bernajis. Syukur-syukur kalau bajunya tidak bergambar orang. Nggih, opone gambar tengkorak. Ibu-ibu mukena. Pak Ustadz, mukena yang bagus itu mukena yang yo kabeh mukena ki bagus. Tapi kalau sebenarnya yang paling bagus lagi itu sing polos sakjane. Tapi lek ra duwe polos yo sak. Pak kula duwe polos mas kawin. Kapan? 30 tahun yang lalu Pak Ustaz. Putih ra putih, coklat ra. Nggih, pokoknya yang terbaik lah. Pakai baju yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Baik, apa hukum makan dan minum? Hukumnya mubah. Meskipun perintah tapi hukumnya apa? Mubah. Dan makanlah dan minumlah. Makan dan minum hukumnya mubah. Nggih. Makan dan minum hukumnya apa? Seperti bersolek, seperti berdandan hukumnya mubah. Makan, minum hukumnya mubah. Tetapi kemudian Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih. Boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya kenapa makan setelah sholat isya ini diambilkan sama panitia supaya tidak berlebih. Mau digawe prasmanan lo jelas yang buri lah kebagian. Enggak. Makanya yang Mas Agus dipenai supaya tidak berlebih. Digawe prasmanan yo ulang-ulangan nih gimana. Baik. Makan minum hukumnya mubah, berlebih-lebihan dalam makan minum hukumnya haram. Makan minum mubah tapi berlebih-lebihan dalam makan minum haram, tidak boleh. Kenapa? Nanti insya Allah di pertemuan yang datang kita akan membahas kenapa seseorang itu tidak boleh berlebih-lebihan meskipun itu dalam perkaramu. Bapak Ibu, kalau berlebih-lebihan dalam perkara haram namanya tabdzir. Namanya apa? Tabdzir. Tabdzir itu berlebih-lebihan dalam perkara haram. Kalau berlebih-lebihan dalam perkara halal namanya israf, bukan israf tapi israf. Israf itu berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh. Makan daging kambing hukumnya kalau sehari 5 kilo hukumnya israf, itu jelas membahayakan apa? Kesehatan. Oleh karena itu insya Allah di pertemuan yang datang kita akan membahas seputar larangan israf, larangan berlebih-lebihan. Dalam segala sesuatu Allah larang kita untuk berlebih-lebihan. Boleh silahkan minum yang manis tapi jangan berlebih-lebihan. Silahkan makan nasi putih, kakean nasi putih juga tidak baik. Silahkan makan daging, silahkan makan telur, silahkan. Tapi ingat apa? Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang yang berlebih. Jadi sedengan, hidup itu sedengan. Tidur ya sedengan, jangan berlebih. Ngaji nggih. Ngaji ki aja suwi-suwi, sak jam ae. Ngaji ki lek 3 jam setengah anu kira-kira. Blenger nggih, blenger. Baik, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahan.
Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf tadi karena kita panjang di terjemahnya dan memang tafsirnya ya hanya mengisi waktu belakang. Yang penting jenengan ulang di rumah untuk terjemahnya. Apa jenengan ndak pengen satu ketika bisa baca Quran langsung angen-angen sak maknane. Jadi maca Quran ini langsung artinya melaku dewe kaya kuwi. Sret. Makanya gini caranya nggih. Dibaca Qur'annya, terjemahnya. Kalau jenengan sulit maca kangenan Pak Ustadz, tinggal setel saja videonya. Nggih, insyaallah Mas Teri dua hari lagi akan nge-share. Rong dino neh. Nah, nanti jenengan tinggal mengulang sambil mendengarkan dirungak-rungokne ngoten mawon. Insyaallah nanti akan cepat bisa. Jangan pesimis jenengan sepuh, ndak. Yang namanya belajar itu tidak mengenal tua. Insya Allah jenengan ulang-ulang. Ingat, tidak ada kata menghafal. Aku rong hafal, tidak ada. Saya tidak pernah menyuruh menghafal, tapi mengulang. Insya Allah Bapak Ibu kalau jenengan telaten mengulang, insya Allah ya, 6 bulan lagi panjenengan sudah bisa maca Quran angen-angen sak maknane. Saya rate yakin. Harus yakin. Lek nggih ilmu ngene iki kudu ya yakin. Insyaallah. Mekaten semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa yang datang. Semoga semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat dan insyaallah kita kelak akan dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.